Shalom, jumpa lagi dalam Paulus Rahel Ministry. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada, pada hari ini saya akan bahas satu topik, jangan takut menghadapi tahun 2023. Yesaya 41 ayat 13 mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Kita berdoa dulu sebelum lanjut kebenaran firman. Bapa di surga, kami percaya bersama Tuhan kami tidak takut karena pembelaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar firman yang disampaikan boleh memberkati kami semua. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Baik, firman Tuhan katakan jangan takut sebab Allah memegang tangan kita. Ya, Allah yang akan menolong kita. Apakah engkau gentar mendengarkan berita-berita yang tidak baik? Apakah engkau bingung memasuki tahun 2023? Apakah engkau khawatir akan kebutuhan hidupmu? Bagaimana kondisi ekonomi keluargamu di tahun 2023? Apakah aku masih tetap bekerja? Apakah masih bisa menafkahi keluarga? Itu menjadi misteri dalam hidup kita. Tapi satu hal, Bapak selalu pegang tangan kita. Bunga bakung dipelihara, burung gereja dipelihara, apatah lagi kita biji mata Tuhan. Nah, kalau ada satu pujian yang mengatakan zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kalau zaman sekarang kita dengar berita-berita mengerikan, ya, bahkan berita itu dilebih-lebihkan yang membuat orang menjadi stres, saudara. Ya, bahwa tahun 2003 katanya tahun yang penuh dengan kegelapan, bahkan yang lebih ekstrim lagi Jakarta dan Surabaya adalah kota yang paling terimbas di dalam ekonomi global ini. Nah, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera. Tapi kalau ada sesuatu peristiwa yang gak enak, Tuhan izinkan dengan satu tujuan untuk membentuk iman kita menjadi iman yang kuat. Nah, kalau kita dengar berita-berita yang membuat kita cemas dan takut, firman Tuhan katakan Yesaya 41 ayat 10, jangan takut karena aku menyertaimu. Jangan cemas karena aku Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu. Aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Nah, kalau Tuhan janji, Tuhan gak pernah ingkar janji, saudara. Ya, Tuhan bilang jangan takut. Karena aku ini Allahmu. Karena aku ini menyertaimu. Lah, kalau Tuhan sudah berjanji, kenapa kita mesti gemal? Takut, saudara. Nah, akankah kita khawatir memasukinya? Terkadang ketakutan, kecemasan terlalu berlebihan. Padahal hal itu tidak menjadi kenyataan dalam hidup kita. Lalu bagaimana cara kita mengatasi ketakutan tersebut? Yang pertama, jangan takut dan percaya saja. Markus 5 ayat 36b, jangan takut, percaya saja. Tuhan yang ciptakan bumi, berarti Tuhan yang akan memelihara bumi, bahkan Tuhan akan memelihara umat ciptaannya. Yang kedua, ya, bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, lakukan bagian kita dan selanjutnya nanti bagian Tuhan yang akan bekerja. Ya, kita fokus jangan pada masalah, tapi fokusnya kepada Tuhan. Fokus pada pekerjaan, persiapkan diri bila kena PHK. Jadi dari sekarang nih, kalau gelagatnya nih, perusahaan saya kayaknya udah mulai ada tanda-tanda. Nah, saudara, persiapkan diri. Ya, persiapkan diri. Cari kerja tambahan. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan, ciptakan lapangan pekerjaan tersebut. Nah, kalau saudara punya berkat lebih, lunasi hutang karena bunga bank akan naik. Kalau sudah terlanjur punya hutang, saudara, jangan hutang lagi. Lalu, pengeluaran yang ada saudara edit. Oh, yang ini bisa dikurangin. Oh, yang ini bisa dikurangin. Oh, yang ini bisa dikurangin. Diedit, dihemat sedemikian rupa. Nah, supaya nggak stres selalu ada dalam komunitas.
ya. Karena kalau kita sendirian, ibarat kalau lilin sendiri hanya menyinari sedikit, tapi kalau ada lilin banyak itu akan menyinari banyak orang. Ketika kita tidak ada dalam komunitas, maka kita tidak ada yang saling memprotek. Tapi kalau ada dalam komunitas, maka kita akan saling menguatkan, bergandengan tangan. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengatasi rasa takut? Bersama Tuhan kita pasti bisa. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau, dengan sukacita ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorainya. Nah, Tuhan Allahmu ada di antaramu bukan sebagai penonton, tapi sebagai pahlawan. Yang namanya pahlawan pasti dia mau berkorban untuk orang yang dikasihinya. Nah, Tuhan Allah sebagai pahlawan untuk memberi kemenangan kepada kita. Nah, kalau Tuhan ada menjadi pahlawan, kenapa kita takut? Ya, kalau dunia menafsirkan sesuatu yang buruk, yakin sesulit apapun kondisi kita, ya, walaupun kita harus mengalaminya, harus ada dalam proses tersebut. Nah, Tuhan Allah ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberikan kekuatan, yang memberikan penolong bagi kita. Nah, saya akan tutup dengan firman Tuhan, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi memang kalau kita dengar berita-berita yang mengerikan, tapi firman Tuhan katakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan untuk menolong kita. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan sebagai pahlawan akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat-Mu dari berita-berita, dari kondisi-kondisi yang sulit. Karena kami percaya seorang pahlawan akan bekerja secara maksimal untuk membela setiap umat yang dikasihinya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan pemirsa dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka. Kami percaya Tuhan adalah pahlawan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, haleluya.